Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulrifki dari kelas Sosiologi Ganjil 2018 Indralaya. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil review saya tentang Engage Communities in Social Mapping. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu komunitas dan apa itu social mapping. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Huhn, komunitas merupakan suatu kelompok sosial atau sekumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi satu sama lain. Sedangkan social mapping adalah teknik untuk membuat gambar kondisi sosial ekonomi masyarakat. Misalnya, gambar posisi pemukiman, sumber-sumber mata pencaharian, jalan, pelayanan kesehatan, dan sarana-sarana umum. Dalam mengikutsertakan masyarakat di pemetaan sosial, keberhasilan pendekatan difusi jaringan sosial tergantung pada individu dan kelompok yang terhubung secara sosial dan dihormati. Pelaksanaan komunitas jejaring sosial harus dimulai segera setelah orientasi staf awal dan akan diikuti oleh orientasi katalizer. Dalam melakukan pemetaan sosial, peneliti dapat menggunakan berbagai macam strategi, di antaranya 1. Aktor dan aksi, yakni bekerja dengan kelompok dan individu yang dianggap berpengaruh secara sosial dalam masyarakat. Orang-orang dan kelompok-kelompok ini adalah pendatang terpercaya ke dalam jejaring sosial yang akan menyebarkan gagasan dan perilaku baru. Yang kedua, gender, yakni dengan memasukkan laki-laki dan perempuan dalam pemetaan jejaring sosial. Dengan demikian, kita akan menemukan perbedaan dan tumpang tindih antara jejaring dan pengaruh sosial perempuan dan laki-laki. Gambaran umum melakukan latihan pemetaan sosial masyarakat. Panduan pemetaan jejaring sosial adalah serangkaian latihan yang difasilitasi dengan kelompok-kelompok masyarakat oleh agen-agen lapangan proyek untuk mengidentifikasi, membuat daftar, dan memilih kelompok-kelompok sosial dan orang-orang berpengaruh di masyarakat untuk membantu membuat keputusan sebaik mungkin. Dalam hal memilih, setidaknya 3 kelompok yang berpengaruh secara sosial, yakni wanita, pria, dan kelompok campuran, dan 5 hingga 10 orang yang secara sosial berpengaruh dengan siapa untuk terlibat dalam kegiatan proyek. Dalam melakukan latihan pemetaan sosial masyarakat dapat dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, melakukan pengantar kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh izin dari pemerintah desa dan administrasi setempat untuk memulai diskusi dengan kelompok-kelompok tersebut. Waktu yang digunakan dalam melakukan pengantar kepada masyarakat dapat dilakukan lebih kurang selama 1 jam. Bagian kedua, belajar tentang kelompok influental, identifikasi, deskripsi, dan analisa kelompok desa. Bagian ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi kelompok-kelompok aktif yang berpotensi untuk memaksimalkan jejaring sosial dengan siapa mereka memulai kegiatan di dalam masyarakat. Durasi waktu yang digunakan dalam proses ini lebih kurang selama 1-2 jam. Bagian ketiga, yakni memahami dinamika sosial masyarakat dan orang-orang influental secara sosial melalui pemetaan VIA. Bagian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana komunitas mengatur dirinya sendiri secara sosial dengan bantuan pada peta komunitas. Dalam melaksanakan proses ini dapat memakan waktu lebih kurang selama 1-2 jam. Kegiatan ini dapat dilakukan setelah identifikasi kelompok. Memilih kelompok dan orang berpengaruh dengan siapa untuk melibatkan aktivitas. Hal ini dilakukan dengan tujuan menggunakan aktivitas pendaftaran untuk merencanakan pertemuan dengan kelompok potensial dan orang berpengaruh dengan siapa akan bekerja. Dalam memilih kelompok dan orang berpengaruh dapat dibagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama, memilih kelompok dengan siapa proyek akan melibatkan. Jejaring komunitas menyediakan daftar komparatif dari berbagai kelompok yang ada di desa untuk memilih grup yang paling menarik yang akan bekerja. Dengan demikian, kriteria yang perlu diterapkan ialah sebagai berikut.
1. Pengaruh, 2. Konektivitas, 3. Frekuensi pertemuan, 4. Ukuran grup, dan terakhir kelompok usia. Bagian kedua, memenuhi pemimpin kelompok dan anggota kelompok untuk melihat keterlibatan mereka dalam aktivitas dan untuk mengidentifikasi katalizer kelompok yang harus dilatihkan untuk menggunakan bahan dialog reflektif. Bagian ketiga, mengidentifikasi dan memilih orang-orang pengaruh untuk melibatkan aktivitas. Seperti halnya kelompok, proses seleksi diperlukan untuk mengidentifikasi setidaknya 5 orang berpengaruh yang akan dilibatkan dalam proyek. Bagian keempat, bertemu dengan orang-orang pengaruh masyarakat. Dan bagian terakhir, mengarahkan pilihan Anda dengan staf proyek dan dengan masyarakat. Satu langkah terakhir penting sebelum membuat keputusan akhir, yakni berbincang dengan staf proyek lain dan orang-orang di komunitas tentang kelompok dan individu dengan siapa mereka bekerja dan mengukur reaksi mereka. Jika itu menguntungkan, tim telah membuat pilihan yang baik. Sekian presentasi dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.